Insyaallah. Assalamualaikum. Silakan. Silakan Ustaz. Ya aman. Insyaallah. Ustaz, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, Masya Allah. Baik, sebentar. On. Ya. Sudah, baik, Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, terima kasih atas kesediaan waktunya. Masya Allah, hujan mengguyur seharian ya. Suka malu kalau hujan begini Ustaz, Masya Allah, masih lepekan antum nih kayaknya, Masya Allah. Baik Ustaz, kita akan kembali melanjutkan tema pembahasan kita. Kali ini kita akan membahas lanjutan materi Rabu lalu. Kali ini kita akan membahas tak ada yang salah. Kepada Ustaz kami persilakan bisa menyampaikan materinya. Jazakallah khair. Baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minkum rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa'lam ayyuhan nas fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, brother side and sister sides yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah, kita diberikan kembali kemampuan oleh Allah untuk bisa berkumpul, bermuajah, saling menziarahi, bersilaturahmi di Masjid Agung yang mulia, Masjid Agung Al-Azhar ini, yang mudah-mudahan Allah jadikan kumpul kita ini menjadi amal saleh yang kita bisa bertawasul dengannya, dan Allah jadikan kebaikan dia akan datang nanti insyaallah. Karena masa yang akan datang tergantung hari ini. Kalau bisa kita membuat sebuah kebaikan, akan banyak kebaikan yang kita raih di waktu yang akan datang nanti insyaallah. Jamaah yang Allah muliakan, ya tak ada yang salah. Ini judul berkait tentang bagaimana kita menjadi orang yang bisa mengaplikasikan kata raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bukan cuma sekedar di lisan kita mengatakan raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai Rabb. Itu teori, nanti prakteknya berat Ustaz. Orang nggak paham Allah itu nggak mungkin berbuat zalim, walaupun sering disajarkan dan disampaikan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin bebankan manusia dengan beban di luar batas kemampuannya. Kalau orang yang beriman dan dia berilmu tentang Allah, dia tahu, dan Allah nggak mungkin melakukan itu memang. Cuma banyak orang yang mengaku hamba Allah, merasa kenal Allah, tapi ketika diuji tak terbukti imannya.
Harusnya kan terbukti, harusnya. Orang yang mencintai Allah dia akan tahu konsekuensi cinta itu diuji. Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Lihat. Hadis ini sering disampaikan. Allah itu kalau cinta dengan satu kaum Allah uji. Memang ada sekian banyak balasan keburukan yang kita lakukan oleh Allah dibalas langsung di dunia. Tapi bukan berarti lantas kita menganggap Allah jahat. Ana inda zonni abdi, kata Allah gitu. Aku ini menurut prasangka hambaku. Kalau hambaku mengenal diriku, aku ini maha pengasih, maha penyayang, ya ana rahman, ana rahim. Tapi kalau hambaku menganggap aku ini kejam, naam, ana syadidul iqab. Aku maha keras balasannya. Gitu. Ya. Bukan berarti Allah gimana pikiran kita, oh enggak. Ada ayat yang sering disampaikan pula, وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Itulah prasangka buruk yang kau sangkakan ke Allah. Maka asbahtum minal khasirin, pagi nanti kau akan merasakan rugi. Karena kau berprasangka buruk sama Allah. Padahal tujuan Allah menguji manusia untuk mengetahui kelasnya manusia. Fala ya'lamanallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanal kadzibin. Allah pengen tahu siapa di antara kalian yang jujur dalam iman, siapa yang tidak. Nih hari nih. Siapa sih yang bakal nyangka sore hujan? Dan saya yakin dari pagi nggak ada yang minta sore hujan. Allah turunkan hujan, betul? Ujian kecil buat jamaah Rabanian, tetap ada ngumpul ke Mecin, betul? Kan Mecin ngumpul benar. Nggak ngaruh, lawang belajar, betul gak? Biarlah hujan jadi saksi antara kita dengan dia. Masya Allah. Judul maksudnya. Ya, nggak ngaruh. Allahumma shayban nafi'an. Ini kalau sudah begini kondisinya, kita mau pesimis sama ini negeri. Ya harus optimis loh, generasi bangsanya seperti ini. Yang namanya belajar itu menjadi sebuah kebiasaan dan rutin dilakukan. Allah yang angkat derajat negeri ini insya Allah. Amin. Karena bangsanya, anak bangsanya ini mau belajar. Yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Omongan Kang Parkir kita percaya, aman. Masa omongan Rasul kita nggak yakin? Yang nggak ada seujung kukunya nih omongan Kang Parkir, betul? Rasul yang bilang, yarfa'illahu ladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat kalian orang-orang yang menuntut ilmu. Sekarang kita menuntut ilmu. Sehingga generasi berikutnya akan tampak dari hari ini insyaAllah. Masya Allah. Makanya orang yang mengenal Allah itu orang yang selalu berhusnuzon. Dia tahu tidak ada kezaliman dalam takdir Allah. Semuanya baik. Karena Allah sudah ciptakan manusia kan ahsan, the best, terbaik. Maka kalau yang namanya manusia apapun kondisinya gak ngaruh. Manusia dikasih hujan, cerdas, dia bikin payung. Manusia dikasih panas, cerdas, dia bikin kipas. Betul? Kenapa? Karena kita gak berevolusi. Manusia tidak berevolusi. Ini pengikut Darwin, dia bilang manusia evolusi. Kalau kambing di musim di daerah dingin evolusi tebal bulunya. Dibawa ke daerah yang panas rontok bulunya evolusi. Manusia emang enggak. Ini orang enggak punya bulu, ditaruh di tempat dingin bewok, enggak. Emang udah begitu. Tapi kan dia bikin sweater, dia bikin jaket, dia bikin selimut, betul gak? Masya Allah, sehingga ketika syariat Islam turun, Islam itu mewarnai, Islam tidak merubah. Enggak, ya Islam datang ke sebuah tempat mewarnai hukum asal manusia ini ahsanut taqwim. Siapa tat? Semua manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim, umum insan. Pokoknya yang namanya manusia ahsan terbaik.
Allah tekankan dalam ayat lain, ya ayuhan nas, hei manusia. Yang merasa manusia, hai, ya. Allah yang bilang, ya ayuhan nas, hei manusia, yang merasa manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin au unsa. Aku menciptakan kalian manusia cuma dua jenis. Dzakar wa unsa. Laki dan perempuan. Enggak ada yang remeng. Ini lagi tren nih. Yang remeng pengen diakuin sebagai manusia. Enggak, enak aja. Kalau ente belum tobat, bukan manusia. Kayaknya manusia. Karena statusnya jelas, Allah ciptakan manusia min dzakarin au unsa. Tapi kata pejabat itu bilang enggak apa-apa, Tat. Bahkan dia seorang muslim, hapus aja tuh ayat. Lawang Allah sudah tegas mengatakan enggak diterima. Laki remeng, perempuan remeng enggak diterima sudah. Itu takdir. Kalau nanti sengaja dipaksakan pengen diterima, berarti kan membibitkan penyakit. Turun bala azab. Terus kita merasa disalahkan, tidak ada yang salah. Lawang sudah jelas firman Allah, wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ini bahasa Allah loh. Kita enggak bisa rubah loh. Dan resikonya terjadi. Barang siapa yang bertolak belakang dengan Allah, dengan Rasul, setelah dijelaskan petunjuk hukum yang dibawa sama beliau, malah dia ikuti jalan yang bukan jalan beliau, lihat dah. Kalau dia enggak taubat, Allah palingkan dia sejauh mungkin. Terjadi. Pak Kiai jadi ketua yayasan Kristen. Terjadi. Pendeta jadi ketua yayasan Islam. Kebolak-balik dah dunia. Karena agama diadon, itu yang terjadi sekarang. Allah palingkan dia sejauh mungkin. Dan kita enggak usah khawatir. Makanya nih rakyat, anak bangsa, jangan kurangi cinta kita sama Indonesia. Kalaupun terjadi kerusakan di atas sana, kita tetap istiqomah dalam kebenaran. Ya, Allah katakan dengan tegas, wa yaj'alakum furqanan. Buat orang yang beriman dan beramal soleh, Allah berikan furqan. Ini orang yang melenceng kita doain. Bukan dihujat, dicaci, dimaki, kita doain. Kalau masih yang didoain gak mau berubah, udah gak usah khawatir. Enggak akan pernah bisa keburukan sampai kepada sebuah titik kebenaran. Ya, nanti caranya macam-macam dah. Terjadi angin puting beliung. Itu angin kan Masya Allah, Subhanallah. Ya, yang namanya jalanan angin sama jalanan air dari dulu di situ-situ aja tuh. Cuma kadang-kadang kitanya nih yang suka melenceng. Kayak kemarin kita kemana ke Palu ya. Secara ilmiah itu kan Palu memang patahan tsunami ya. Jadi kalau terjadi gempa itu kena. Itu sudah bukan rahasia lagi, umum tahu. Cuma kan kalau bisa kan masyarakat yang awam dikasih tahu, jangan bikin bangunan di situ. Kalau terjadi nanti gempa, tsunami, resikonya kena konsekuensinya, tak terjadi dah. Nggak tahu bagaimana itu yang terjadi sudah. Iya. Tapi sebagian lagi memang permasalahannya dulu nggak apa-apa Ustaz. Iya, masih terjaga karena masih banyak orang soleh mungkin. Tapi kalau ketika yang soleh sudah mulai sama dengan yang maksiat atau mungkin lebih sedikit jumlahnya, azab turun, betul. Tapi tetap tujuan Allah untuk mengembalikan keyakinan kepada Allah. Lihat, kamu tinggal di sebuah tempat yang beresiko, asal iman mustabil, Allah stabilkan keadaannya. Tapi ketika kamu sudah mulai mengurang jumlahmu atau sama dengan pelaku maksiat, ya sudahlah nggak teredam. Innar rajula la yukhramu rizqa bidzambin yusibu. Begitu kata Rasul. Innar rajula la yukhramu rizqa bidzambin yusibu. Orang ini akan terhalang dari bantuan Allah, rezeki Allah sebanyak maksiat yang dia lakukan. Nah, terjadi. Cuma jangan bersuuzon. Berarti seberapa susahnya sih Ustaz, Allah kasih hidayah nggak usah diajab, Allah diatur. Oh ya nggak bisa begitu, ada masyiahnya Allah. Allah punya kehendak.
Allah sudah mengingatkan diutusnya Nabi, Rasul, diturunkan Quran, tegas, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Harusnya tahu dong. 14 abad yang lalu nih ayat nggak berubah. Dulu orang yakin ini Quran nggak ada keraguan, betul. Allah telah turunkan Quran. Lihat dabbaru untuk ditadaburi. Orang tidak mengopeni. Akhirnya apa? Terjadi kerusakan yang panjang karena kita melenceng dari syariat. Itu yang terjadi. Padahal tidak ada yang salah. Banjir bandang Ustaz. Denger ya. Jalanan air dari zaman Gajah Mada masih SD. Emang lewat situ. Dari zaman dulu maksudnya. Ya. Emang di situ. Dulu gak ada masalah. Kok sekarang masalah? Kitanya yang nyempitin sungai. Sungai sih nggak sempitat, cuma dangkal, buang deh sampah. Kitanya yang membuat kerusakan, karena alam ini nggak bisa disalahkan. Memang seperti itu kondisinya. Allah ciptakan malam untuk istirahat, siang untuk bekerja, dibalik. Malam pada kerja, pada begadang, pada ngobrol. Pagi pada mati semua. Ya berubah sudah kondisinya, akhirnya penyakit. Penyakit yang terjadi karena dirubah kondisinya. Ya Allah ciptakan laki dan perempuan, yang laki pengen jadi perempuan. Yang perempuan pengen jadi laki, ya habis urusannya. Dicari formula gimana ngerontokin bulu. Laki nggak pakai bulu, siluman belut, betul ya? Perempuan bewok. Aduh, di dunia subhanallah. Udah gitu pengen diakui lagi, ya akuilah bahwa kami ini memang ada. Ya memang ada, tahuan. Cuma jangan pengen dibenerin, dosa sama dosa. Kalau mau tobat sini di ruqyah. Jangan akuin ini penyakit. Ya, jangan bikin komunitas. Penyakit kok berkomunitas. Ya kami membuat komunitas para penyandang penyakit gitu kejiwaan. Ya, ini harusnya sudah tegas nih, ya Allah Indonesia nih bangkit nih, yang remeng-remeng begini nih, ya Allah, ya yuk sini-sini pada tobat deh, minta ampun sama Allah di ruqyah, ini penyakit, karena efeknya pasti ada, nuwallihi ma tawalla tadi, Allah akan palingkan dia sejauh mungkin, makin jauh, jangan ngebela diri, saya pegal banget canda tawa di antara LGBT ini kayak ngeledek Tuhan, ya kan. Allah ciptakan neraka itu kan buat laki, buat perempuan. Kalau kita mah nggak bakal masuk, kita bakal lagi. Lu bahan bakarnya ntar ya. Wah ini ngeledek Allah nih kalau begini ya. Bukan tinggal tobat, ya Anda telah berbuat salah, bertobatlah. Mumpung hayat masih dikandung badan, Allah Ghafurur. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah ampunkan semua dosa. Asal dia mau bertobat Allah ampunkan. Ya sehingga diarahkan jangan keburukan dipaksa menjadi sebuah kebenaran. Ya syariat sudah baku, sudah enggak akan pernah berkurang jumlahnya. Makanya sering orang mengatakan ini sebenarnya apa yang salah? Enggak ada yang salah, kitanya yang salah. Udah dibilang ini riba haram. Hari gini kita kalau nggak makan riba mau nggak gaul, Ustaz. Riba mau gaul apa hubungannya? Ya, kita gimana kita mau usaha kalau nggak pakai riba, Ustaz? Aduh, masya Allah. Ya terus udah gitu TV swasta ini kan nggak mengiklankan pengusaha-pengusaha syar'i kan? Makanya saya bilang sama teman-teman, ayo dong ada yang berani punya modal bikin TV swasta yang syar'i. Ya yang agak komersil, jadi dunia tahu pengusaha muslim ini banyak punya media yang syar'i gitu loh. Karena dia nggak mau masuk kepada TV-TV yang nggak syar'i. Ayo bangkit anak bangsa. Karena yang namanya syar'i, syariat itu tetap di atas. Islam itu ya'lu wa la yu'la. Syariat Islam itu di atas dan tak akan pernah ada yang mengalahkannya. Ya, jangan nanti ketika terjadi pemelencengan, keburukan dia rasa, dia salahkan Allah, tidak. Ini orang hidupnya geringsang banget, tiap bangun tidur kayak marah-marah. Ya iyalah, la yakumuna illa kama yakumul ladzi yatakhabatu syaitan minal masy.
Dia pemakan riba, bangun tidurnya kayak orang gila bangun tidur. Hidupnya pelangak-pelongok, betul. Kenapa? Karena konsumsinya riba terus. Lihat kemaksiatan. Ini orang dimurkai sama Allah, hidupnya gersang, emosinya tinggi. Setelah dicari penyebabnya apa? Durhaka sama orang tua. Dan banyak pemelencengan syariat. Kok hidup saya kayak makin hari kayak makin melenceng aja Ustaz, kayak makin jauh aja Ustaz. Padahal saya sholat. Kali kalau dulu mah saya nggak sholat, digini nama Allah biasa. Sekarang kan saya udah sholat. Ya nggak mungkin sholat bisa membuat Anda jadi orang yang nggak baik, nggak mungkin. Mungkin ada talbis. Talbis di mana Ustaz? Ya nggak tahu, Anda yang sholat. Bapak saya begitu. Dulu saya nggak sholat dia ngomel. Saya taubat, saya sholat diomeli juga. Saya bingung jadinya. Ya iyalah, Pak ngapa ngomel sama anak dia sholat? Saya sih nggak ngomel dia sholat, sendal saya dipakai. Begitu kata dia Bang. Jadi talbis. Ini orang sholat cuma talbis. Banyak perbuatan yang kadang-kadang kita anggap lumrah, biasa. Padahal tidak. Tidak akan pernah ada syariat itu berujung pada keburukan, tidak. Yang syariat akan mendatangkan kebaikan. Masya Allah. Bahkan yukafirullah anu kulla sayyi'atin kana zalafaha. Bahkan syariat yang betul yang dia lakukan akan merontokkan dosanya di masa lalu. Wa yu'zim lahu ajran. Bahkan ada ayat lain mengatakan Allah akan perbesar pahala buat orang yang di atas syariat. Gak ada yang salah. Jadi kalau kamu merasakan sebuah kebaikan cuma merasakan salah dalam kehidupan, ada talbis dalam kehidupanmu. Ini yang gak diinginkan. Ya, terjadi bencana alam di mana-mana. Yang lampau itu sudah sampaikan. Kita nggak terima kalau banyak orang mencibir Indonesia. Waduh, kita lahir di negeri ini, kita sudah jatuh cinta sama Indonesia. Kalau Anda bilang Allah murka sama Indonesia, entar dulu. Mungkin ada sebagian murka, tapi demi Allah, kami memahaminya ini lambang cinta. Karena terjadi gempa, tsunami, angin puting beliung, banjir bandang. Lihat, berapa banyak orang yang sekarang tersimpu di atas sejadahnya menangisi masa lalunya karena bencana yang dialami. Lihat cara Allah mengembalikan akidah manusia, lihat. Berapa banyak orang betul-betul mengetahui tentang buruknya syirik setelah terjadi bencana. Makanya insya Allah hari Ahad ketiga besok kita kajian insya Allah. Sekarang kita gelar kaosnya apa segala tuh, bye-bye syirik. Ya. Hari di mana anak-anak muda ini harus bye-bye syirik ini. Ya. Jadi betul-betul memang berani mengatakan selamat tinggal pada syirik. Ya syirik yang dirutinkan. Ya kebiasaan anak-anak muda percaya baca horoskop bintang-bintang. Nasib digantungkan sama bintang. Ini kan syirik. Kebiasaan buruk percaya sama tatoyur. Fenomena alam. Ini ada sinyal alam Ustaz. Pekan ini insya Allah Ustaz, saya yakin saya sukses. Amin insya Allah. Lu pede amat. Iya Ustaz, udah 3 hari tangan gatel. Apa urusannya gitu loh. Emang jorok jangan cuci tangan ya orang. Kutu air Ustaz. Iya. Ya, jangan, udah gak boleh begitu. Ya jangan suka percaya sama yang kayak enggak sudah. Tidak ada sudah. Ya harus kita yakini bahwa yang namanya syariat itu mutlak. Di Islam diajarkan. Nah kesyirikan ini merusak semuanya. Ya setiap orang harus memahami. Jangan sampai nanti ketika ada masalah yang dia nggak sanggup menghadapi, dia komplain. Seakan-akan ini ada yang salah. Ya mungkin iya, mungkin tidak. Karena di Indonesia ada orang berbuat syirik, ada. Ya orang sedekah laut, sedekah gunung syirik. Kalau syirik terjadi di Lombok dan di Palu dan di beberapa daerah lainnya, kenapa di Bali nggak ada bencana itu Ustaz? Kalau di Bali sih memang Hindu Buddha. Emang dia kerjaannya syirik. Tapi yang dimaksud di sini syirik oleh orang Islam yang mengaku bertuhankan Allah, bernabikan Muhammad. Ini yang diturunkan bala dan azab. Berarti menandakan kalau orang Islam berbuat salah di azab, itu lambang cinta. Lambang cinta, Masya Allah. Kenapa setan ngegoda orang yang sholat? Ya karena memang orang yang sholat ini nggak disukai sama setan. Kok yang nggak sholat nggak digoda? Dia mirip. Itu nggak bakal digoda. Mana ada setan ngegoda setan kan begitu ya. Jadi perlu dipahami dengan ilmu nih.
Ya, nggak ada yang salah. Ini jangan kayak orang mengong melihat langit, nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Ya, Allah ciptakan awan mendung menutup kecerahan langit. Allah ciptakan bintang gemintang yang terkadang hilang tertutup awan. Allah ciptakan fenomena alam. Wallahi tidak ada kaitannya dengan kesyirikan. Ya, makanya jangan gampang terjebak dalam kesalahan, apalagi sampai bersuuzon sama Allah. Ingat, prasangka burukmu kepada Allah yang membuat kau akan buruk selamanya. Wadzalikum zannukumul ladzi zanantum birabbikum ardakum fa'asbahtum minal khasirin. Itu prasangka buruk yang tidak diperbolehkan. Ya Allah pengen kita bersabar. Karena dengan bersabar Allah bersama kita insyaallah. Innallaha ma'as sabirin. Sikapi dengan ilmu. Wallahu a'lam. Masyaallah. Barakallahu fiik. Masya Allah. Tak ada yang salah dengan takdir Allah dan ini kesempatan buat kita untuk evaluasi diri. Masya Allah. Baik, kita akan perbanyak dialog. Ustaz, kayaknya sesekali kita kajian bengong lihat langit, Ustaz ya, outdoor gitu-gitu seru ya, Ustaz. Insya Allah mudah-mudahan, Ustaz. Baik, Ustaz. Berarti tadi menyambung yang tadi, kalau misalnya orang mikir, gue puasanya rajin, sholatnya rajin, ngaji juga rajin, cuman dia tetap kelabing, dugem dan segala macam. Itu salah dong, Ustaz ya? Talbis ya? Itu dia namanya talbis tuh. Talbis itu mencampur adukan, Ustaz ya? Talbis itu artinya mencampur. Dia berbuat baik juga, dia bermaksiat juga gitu lah. Ya setan itu berzikir dulu. Cuma talbisnya dia kan nggak taat dengan perintah Allah karena gengsinya ketika disuruh bersujud sama Adam kan. Jadi Allah batalkan semua kebaikannya karena ada talbisnya. Di Quran kan sering kita sampaikan kepada jamaah, padahal kalau ibadah itu tidak talbis, janji Allah buat orang yang beribadah, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Harusnya ibadah ini bikin si pelakunya itu tenang. Wa hum muhtadun. Dan dia gampang dapat hidayah. Bro, ingat Islam ini mewarnai, enggak merubah. Antum dengan gaya antum, sudah yang antum bikin asa asik, style antum begitu. Datang Islam mewarnai antum. Tetap jadi orang yang seperti itu cuma Islami gitu loh. Karena gini, orang kalau agamanya betul, hidayah tuh gampang. Hidayah dengan hati yang labil beda ya. Ada orang yang sudah benar, cuma gampang terkontaminasi. Dan ini bukan hidayah. Karena kalau hidayah itu tetap istiqomah di atas karakter penghuni sorga. Sering kita sampaikan, qoribin, hayyin, sahlin. Ini dipegang terus nih. Karena orang kalau sudah betul dalam beragama, dia punya 3 karakter ini. Qoribin, jadi orang yang fleksibel dan gampang akrab. Hayyin, lembut sama orang. Sama yang tua, sama yang muda, sama yang lebih kecil, lembut. Sahlin, mudah, enggak ruwet. Qoribin, hayyin, sahlin. Di pojokan ada yang nyangat, gue banget. Lu mah sales lain lagi ya, gampang akrab. Beda babnya. Masya Allah. Berarti Mas yang lu sebutin tadi mungkin bisa kerasa ya? Iya. Enggak, dia sholat, dia puasa, tapi mungkin bermaksiat berasa salahnya. Berasa. Tapi Ustaz kan yang ngeri yang melakukan sebuah kesalahan tetapi dia nggak sadar itu salah, kayak sebuah syubhat gitu Ustaz. Itu dia. Itu dia, kan hidayah itu kan gampang buat orang yang benar gitu maksudnya. Ini ada orang yang kalau diingetin kayak gelas luber. Kan kata ulama, prinsip kita kalau menuntut ilmu kayak gelas kosong, gampang diisi. Nah orang yang salah dalam hal ini yang dimaksud ya, orang yang melenceng itu kayak gelas penuh. Ya kayak gelas penuh. Kenapa? Karena nggak bisa dinasehatin, udah merasa pinter. Ini yang paling bahaya. Jadi banyak orang-orang yang ketika dia sudah belajar agama terus merasa pinter. Padahal harusnya orang kalau makin kenal Allah, makin tahu Allah tuh ilah wa wala. Tak ada kata cukup dalam beribadah kepadanya. Sehingga kalau sampai ada orang tua yang menyekolahkan anak di sekolah agama dan anaknya pintar agama, kemudian memberikan masukan kepada orang tuanya, dia akan katakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Bersyukur ada guru berbentuk anaknya yang dekat dengan dia. Harusnya begitu. Tapi kalau yang terjadi kebalikannya,
nggak terima. Kamu nasihatin mama, nasihatin papa. Dengar ya, yang nyekolahin kamu kan kita. Lah terus apa urusannya gitu loh. Kemarin tetangga menyekolahin kagak boleh gitu kan. Jadi susah dapat masukan tuh susah. Nah itu ada kesalahan tuh. Harusnya tidak seperti itu. Ya siapapun dia, harusnya gampang menerima. Ini nggak nerima. Kalau perlu nih kedutaan nih Saudi usir aja. Nah terus kalau Saudi kedutaan nggak ada, kita naik haji lewat Poncol. Ada-ada aja nih. Masya Allah. Wah. Embarkasi Poncol ya, Masya Allah, Allah Ustaz. Masya Allah. Udah, Oke. kita lanjutin ya. Oke, lanjut. Kita ngobrol ya. Mungkin dari sisters dulu. Kata anak Poncol, kok dibawa-bawa. Paling jurang satu anak Poncol Ustaz. Siap-siap buka travel dia. Ustaz. Masya Allah. Oke guys. Dari sister dulu ya. Oke, sister dulu deh. Sister mungkin udah siap, ada yang mau nanya? Baik, silakan. Oke, sambil nunggu mic. Udah ada? Ada? Atau dari brothers lebih dahulu boleh? Nah, boleh deh dari brothers dulu. Paling ujung bro, Mana? Ujung, dekat pembatas Ahwat. Belakang, oke. Iya, Ada mic-nya di belakang? Assalamualaikum warahmatullahi Oh, wabarakatuh. sister dulu. Setelah ini antum ya? Oke. Betul. Silakan sister dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Tria, saya mau nanya. Saya Silakan. punya teman sama-sama muslimah, tapi dia salah satu pembaca tarot gitu. Bagaimana? Dan ikut di komunitas Light Givers, salah satu pembaca tarot. Dan Oke. kebanyakan kalau misalkan Kartu beliau tarot. bacain tarot ke kliennya, terus kemudian yang Kartu. dia bicarain atau dia kasih tahu, nantinya memang kebetulan kejadian. Nah itu ya, dia bisa tahu apa yang sebenarnya belum kejadian, apa dibisikin jin atau gimana. Oke. Terima kasih. Insya Allah. Jadi bacain tarot tapi habis itu kejadian gitu ya yang dibacain? Iya, Masya kurang Allah. lebih. Masya Allah. Iya, Meramal gunakan kartu Ustaz. iya makanya peramal itu bahasa Arabnya araf. Arif orang yang tahu. Arif. Araf orang yang sok tahu. Jauh Ustaz. Iya. Lu mau arif mau araf. Araf, kalau araf itu orang yang sok tahu. Iya. Jadi jin itu mencuri rahasia langit. Dari satu pencurian yang dia lakukan, dia ciptakan 1000 kebohongan. Masya Allah. Betul, sekali benar. Tapi kesononya belum tentu. Ini yang sering terjadi. Makanya sementara sifat manusia ini lakanut ingkar. Justru janji Allah itu banyak di Quran dan di Sunnah, enggak dia perdalam. Malah dia openin ini ramalan setan. Ya, akan terjadi angin puting beliung. Menurut kartu. Katanya. Betul kejadian. Lah terus kenapa emang? Memang dari dulu gak usah diramal, memang angin puting beliung mah ada. Dan gak makan korban. Kenapa? Orang gak mau bikin bangunan di angin puting beliung. Sekarang yang jadi masalah orang sengaja gak baca medan, gak baca alam, main sembarangan aja. Akhirnya terjadi korban. Ya lihat, apa keuntungannya kita untuk meramal gitu loh. Sementara itu kan sudah namanya apa fenomena alam yang sering terjadi, ayat yang tersirat. Cuma karena memang kemasan bahasa seakan-akan menjadi sesuatu yang enak didengar dan menakjubkan, menjadi sebuah bentuk ramalan. Mungkin betul, tapi namanya istidraj. Selain dari Allah. Gitu ya. Satu kebenaran dibungkus dengan sekian banyak. Iya, kedustaan. Jadinya memang kerjaan setan tuh begitu, dia main kemasan. Kemasannya tuh kayaknya oke banget. Huffatil jannah bil makari wa huffatin nar bisahwat. Pokoknya yang namanya sorga ini dihiasi dengan yang dibenci. Neraka dihiasi dengan yang dia sukai. Hubbus syahwat. Orang tahu ini setan maksiat. Tapi asik gitu loh. Gak bisa dihilangkan. Sampai setan robah jadi style. Ya, sampai Masya Allah saya agak merinding kemarin itu ya waktu kita adakan
tentang bahayanya LGBT di Bogor kemarin tuh, di Lipo Plaza Bogor itu, saya banyak dapat masukan dari para ibu-ibu yang minta tolong dikasih disampaikan kepada masyarakat bahwa ada komunitas LGBT, kalau perempuan namanya fujoshi. Fujoshi ya, istilah orang Korea sih nggak paham apa tuh ya. Pokoknya udah, itu ada komunitas perempuan, pelacur perempuan. Dan itu masih anak-anak kelas 7, kelas 8. Dia melacurkan diri dengan perempuan lagi, lesbi. Kalau laki apa istilah saya nggak tahu, tapi itu jadi komunitas. Nah karakter mereka tuh yang udah hobi sama yang style Korea deh tuh. Yang rambutnya dimacem-macemin ya, itu sudah karakter mereka. Yang demennya joget-joget bareng, laki sibuk sama joget, muter sono, muter sini. Oh, Masya Allah. Makanya kemarin saya tertarik itu, ini kayak kita bikin bahaya LGBT ini pakai bahasa bikers. Karena kan biker nggak mungkin ngegasnya begitu kan, masih cowok mencolat gitu, nanti saat motornya. Tin. Ngerem kelingking saat ngerem. Iya makanya. Itu tadi kalau istidroj itu tanda dari Allah memalingkan tuh Ustaz ya. Oh iya, jadi kebalikannya. Bikin orang yakin ada kekuatan selain kekuatan Allah. Setan begitu memang bikin begitu. Nanti kalau orang sudah yakin karena gelap hati mau ngikutin syarat. Bahkan maaf. Ada beberapa pelaku musyrik syirik ini yang bertobat, dia bilang dulu dia itu disuruh oleh dukunnya itu untuk menulis kata-kata Al-Quran, maaf, di bekas pembalut wanita itu ya yang. Dan dia lakukan karena dalam rangka untuk mendapatkan kebaikan. Dan dia mendapatkan kebaikan menurut dia saat itu. Jadi setan suka begitu. Setan suka memalingkan orang supaya mengatakan nanti wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi angdadan yuhibbunahum kahubbillah. Yuhibbunahum kahubbillah. Untuk membuat orang mencintai selain Allah yang sama cintanya. Akhirnya percaya. Coba deh kamu taruh sesajen tuh di pohon. Ketika dia kasih gampang rezeki. Tuh kan. Besok yakin. Padahal kesononya belum tentu. Cuma saat itu saja diturutin sama setan. Allah musta'an. Coba deh kalau pengen sembuh nih ada air. Ambil di mata air 7 sumur. Nanti dibacakan ini itu disembuhkan. Sembuh, betul sembuh. Tapi kalau sembuhnya al-ma'unah dari Allah, habis sembuh makin bagus agama. Tapi kalau sembuhnya istidraj, ya tadawa bil haram, dia berobat dengan cara yang haram, sembuhnya lihat makin jauh dari syariat. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, ya Allah. Dan ngerinya itu saat kalau datang aja sudah berdosa, Oh iya. itu udah masuk, wah bener nih. Kita kan gak pernah tahu umur ya, Iya, ajal kapan, Wallahu a'lam. Ngeri bro. Yuk, semoga Brother tadi udah siap, mic-nya udah nyampe di belakang? Oke, Udah ya? siap, silakan. Sebutin nama sama asalnya dari mana? Ya, status nggak usah. Status? Nggak usah. Jangan. Iya, jangan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana? Silakan. Saya Ihsan dari Jakarta. Silakan Aisan. Yang sama kita hormati guru kita Al-Ustadz Subhan Bawazir. Semoga Allah Ta'ala menjaga beliau selalu. Amin. Insyaallah. Ini Ustadz, pertanyaan saya, sebagaimana di hadis Qudsi yang tadi juga Ustadz sampaikan, ana inda zonni abdi, aku sesuai prasangka hambaku. Kita tahu Ustadz bahwa yang namanya iman itu al-imanu yazidu wa yankus. Bagaimana ketika iman kita sedang lemah Ustadz, sedang turun gitu Ustadz, sedang low gitu Ustadz. Iya. Bagaimana kiat-kiat agar kita selalu bisa berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Itu aja Ustadz pertanyaan di Al-Fakir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Silakan Ustaz. Ya akhifillah, ketika sampai informasi ilmu ulama kepada kita bahwa iman itu naik dan turun. Yazid wa yankus. Ketika iman lagi naik, stabil lah. Kita berbuat baik pun rajin. Tapi kalau iman lagi turun ini, kadang kita berprasangka buruk sama Allah. Ya, disitulah perlunya kita berjihad, jihadun nafs,
Jihad untuk diri kita sendiri agar menstabilkan iman. Karena kalau antum sudah punya landasan dasar, mengenal Allah dengan benar, Nabi Muhammad dengan benar, Islam dengan benar, harusnya antum jangan enjoy dengan iman yang turun. Udah mulai berprasangka buruk nih sama Allah, buru-buru sedekah, buru-buru berbuat baik supaya stabil. Karena memang setan selalu masuk dalam badan kita ketika iman turun. Terserah, datang ke majelis ilmu, majelis penyubur iman. Dekat sama orang soleh akan tambah kebaikan. Ada usaha atau merutinkan sebuah kebiasaan. Ya ini kebiasaan yang ringan tapi baik. Kita biasa ngisi bahan bakar, motor-motor bebek 220.000 sekali ngisi 19.000 aja Pak. Yang 1.000 kasih pengemis. Itu kebiasaan baik itu. As-sodaqatu diul bala. Memiliki ciri khas, gampang senyum sama orang, berbakti sama orang tua, itu menstabilkan. Jangan enjoy dengan iman yang turun. Karena enggak ada dispensasi, antum sudah tahu hukum. Prasangka buruk itu buruk buat antum. Nah, jangan iman yang disalahkan. Ya, saya sering bilang sama teman-teman bikers ya, orang-orang laki siapapun sebenarnya yang lelah, kita kalau terlalu capek, itu pakaian dalam kita itu ada mazi. Mazi itu cairan selain dari air kencing dan sperma ya, dan itu wajib wudhu. Coba antum perhatikan, dari pagi antum pakai baju kerja sampai sore, antum sholat zuhur, asar, antum bukalah, pakai antum melihat, pasti ada najis dan itu siksa kubur. Jangan main-main, itu siksa kubur. Yang resikonya antum dihukum. Nah ketika dihukum sama malaikat nanti dalam kubur, tak dulu karena nggak tahu malaikat, nggak bisa begitu. Kan Islam syariatkan kita untuk toharoh. Huzu zinatakum inda kulli masjid, pakai yang terbaik ke masjid. Ketika kita nggak tahu, nggak ada alasan sudah sampai hukum sama kita, seperti itu. Ya kita sudah tahu ini nggak boleh. Sekarang suuzon kita anggap biasa karena iman turun. Nggak ada dispensasi dalam hal ini. Kitanya mesti berjuang, ini yang dibilang hidup ini perjuangan. Makanya Nabi bilang sama mayit yang digotong mustarih. Ini mayit orang capek ini. Kenapa? Karena hidupnya berjuang untuk mendapatkan kebaikan dunia. Lelah dia, betul. Tapi nggak apa-apa, memang dunia ini melelahkan. Wallahu a'lam. Masya Allah, dan ini pentingnya majlis rutin Ustaz ya, Iya. untuk ngecas iman ya Ustaz. Baik, Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Masya Allah. Silakan selanjutnya sisters. Sister sudah ada lagi yang mau tanya? Dan setelah ini, Nanti kita pilih yang ya lagi kita habis akan ini. coba maksimalkan di atas karena mohon Insya Allah. izin Ustadz tidak bisa melanjutkan soal jawab di bawah karena faktor cuaca dan juga persiapan kegiatan besok. Jadi kita akan maksimalkan sesi soal jawab di atas. Silakan Baik. sisters. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hartati. Ya silakan Mbak. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang yang sudah berhijrah, kemudian saat ditimpa ujian, ia kembali melakukan kesalahan yang sama, bahkan lebih buruk. Mengingat iman itu naik turun, dan apakah hijrah tersebut bisa dibilang palsu, dan orang tersebut termasuk orang yang munafik atau fasik, Ustaz? Baik, Terima barakallah. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak. Nabi mengatakan kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawabun. Selama memang dia anak Adam, pasti berbuat salah. Jadi jangan beranggapan kalau orang sudah hijrah terus maksum. Ana sih alhamdulillah Ustaz, pas hijrah nih 2 bulan ini, ana udah gak berdosa Ustaz. Masya Allah. Masuk pede banget nih orang, supaya pede nih. Tanya nomor teleponnya Bin. Ya enggak, pasti tetap berbuat salah. Ya selama memang dia mau bertobat, ada sebuah riwayat bahwa orang yang bertobat kemudian dia berbuat salah dan dia bertobat, dia berbuat salah, selama dia masih hidup Allah mengatakan kepada dia, dia mengetahui bahwa aku Maha Pengampun. Bukan berarti boleh untuk tobat dosa, bukan. Cuma ya manusia pasti berbuat salah.
Bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan idlam tudhnibu la dhahaballahu bikum. Kalau kalian tidak ada yang berbuat dosa, kumusnahkan kalian, kata Allah. Wa ja'a biqaumin yudhnibuna wa yastaghfiruna Allah wa yaghfirullahu lahum. Kemudian Allah akan ciptakan kembali manusia yang berbuat salah dan dia mau bertobat. Ini maknanya bukan sengaja berbuat dosa, tapi manusia selama dia hidup pasti berbuat dosa. Makanya wat bisai'atal hasanatamhuha. Ya, barengin yang namanya dosa dengan tobat. Ima itu tobat diterjemahkan istighfar atau tobatan nasuha. Kita yang tahu, kita yang punya iman. Karena biar bagaimana dosa ini berujung pada neraka. Yang namanya pahala berujung kepada sorga. Jadi kalau antum tahu ini dosa, antum jangan enjoy. Lawan, tinggalkan. Intajtanibu kabair matunhauna anhu nukafir ankum sayyatikum. Kalau kamu menjadi orang yang menjauhkan dosa yang memang Allah sudah larang kalian berdosa, maka Allah akan hapuskan dosa kalian. Jadi kitanya yang harusnya tahu, ya Allah berbuat dosa lagi, ya Allah gimana. Terus dia cari akal, jadi kayak orang jihad. Sekarang dia menang, besok dia kalah sama setan, harus menang lagi, terus dia fight. Karena kan iman naik turun. Udah gak mau, dia udah jalan merem. Auzubillah. Naik angkot, astagfirullahaladzim. Ya kan orang gak bisa nyegah. Siapa bisa tahan maksiat dari mata dan telinga? Gak ada. Ya cuma Allah katakan, kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bi wa basarahu ladzi yubsiru bi. Aku yang bisa mencegah dosa dari mata dan telinganya. Bagaimana caranya? Perdalam yang sunnah. Ya. Sunnah itu akan menjadi penyebab Allah jaga tempat yang dia gak bisa menghindari dosa. Jadi kalau orang gak bisa ninggalin maksiat dari mata, dari telinga, coba yang sunnah ditekenin. Qobliyah, Ba'diyah, Senin, Kemis, sedekah, merutinkan belajar, itu semua sunnah-sunnah. Insya Allah Allah jaga. Dia ngelihat cuma hati gak terpaut. Ya, telinga mendengar cuma hati gak terpaut. Hujan, badai, basah, tapi dia gak tenggelam. Oh Masya Allah. Karena dia yakin sekali Allah jaga. Ya gak bisa, mata ini zinahnya melihat. Setelah saya ngaji, sekarang saya kalau ngomong sama perempuan meremtat. Waduh. Ya gak bisa. Ya bisa ya, tetap harus melihat otomatis kan, tapi bisa gak hati gak terpaut. Karena godul basor itu bukan merem. Iya, insyaallah. Ya, godul basor itu bukan merem. Orang suka menerjemahkannya godul basor itu merem, salah. Ya, lebih kepada memalingkan pandangan di mana hati gak berpaut. Karena mata ini ya'lamu kha'inatal a'yun loh. Allah tahu mata yang berkhianat. Kadang di mata saja, di ekor mata kita bisa berjanji. Setan yang bikin itu semua. Tapi kalau hati gak terpaut, insya Allah. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jadi udah gak mungkin ya kita terhindar ya. Gak mungkin ya Ustaz ya? Gak mungkin, gak bisa. Dari ngeliat, denger. Iya. Tinggal kita minta tolong sama Allah supaya Allah jaga mata kita, telinga kita. Masya Allah. Ya Allah, semoga Allah mudahkan kita. Amin. Amin ya Allah. Brothers, ada lagi mungkin brothers yang harus meninggalkan ruangan kajian ini bisa lewat melipir lewat samping-samping karena di tengah ada kamera yang lagi live streaming. Yang mana Bro Alvin? Coba antum yang pilih deh. Kasih pojok-pojok deh. Pojok-pojok ya? Oh, pojok-pojok tuh yang nyender dulu yang sebelah sana, yang sebelah sana. Mana tuh? Itu tuh yang ngumpet di pilar tuh. Itu ngantuk apa mau nanya tuh? Mau nanya ya insya Allah ya. Okay. Ada mic-nya. Izin kita kasih yang pojok-pojok dulu ya. Kita upan lampu. Afwan, tolong dioper ke ujung sana nih agak cepat. Ustaz, gimana kalau orang yang ngomong gini, Ustaz, wah kan tapi takdir tuh udah Allah tentuin. Ya udah gue ngikutin aja deh, nggak usah berusaha. Iya memang Alasan, betul. Tapi kan ada yang baik, ada yang buruk takdir. Nah, kalau yang baik ya ikutin terus, jangan apa enggak. Tapi kalau yang buruk kan ya kita menghindar. Caranya bagaimana? Ya berdoa, ya berhijrah, macam-macam kan. La yarudul qada ila du'a. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Tapi hijrah kalau kita mampu lebih baik. Kalau takdir baik ya istiqomah. Takdir yang buruk ya menghindar. Takdir saya kan jadi orang yang gak baik, Ustaz, bukan maunya saya.
Kamu tahu itu nggak baik, iya, tapi kan takdir, berarti nggak tahu nih orang. Kalau dia sudah tahu memang ini nggak baik, berusaha untuk baik dong. Ya, dia sudah tahu ini nggak baik, cuma takdir saya nggak bisa. Takdir saya kan jadi penyanyi untuk goyang di panggung ini, tapi kan mempertontonkan aurat. Tapi takdirnya enggak, itu takdir buruk yang bisa dihindari. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Harusnya dia berkomitmen lari dari takdir Allah yang buruk menuju takdir Allah yang baik. Perkataan Umar saat itu ya? Iya. Masya Allah. Masya Allah. Udah sampai mic-nya? Oke. Fadol silakan. Silakan. Mungkin berdiri nggak kelihatan? Mas, dengan siapa, dari mana? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya Farid dari Jogja. Dari Jogja? Iya, Lagi datang ke Jakarta atau tinggal di Jakarta? barusan pindah sih. Oh, Masya Allah. Silakan Mas. Ya, izin Ustaz. Ini kan diskusi ya. Boleh saya menyampaikan Iya. beberapa pendapat, mungkin bisa diklarifikasi atau seperti apa. Mungkin dari yang pertama tadi saya dengar di awal. Yang pertama tadi mungkin kenapa banyak yang menjadikan Imanu Yazid wa Yanqus itu sebagai alasan. Karena saya pernah tanyakan juga bagaimana cara untuk menjaganya, salah satunya dengan menghindari maksiat seperti itu. Ketika kita menghindari maksiat, insya Allah iman itu nggak turun gitu loh. Jadi buat teman-teman mungkin yang masih bingung, gimana sih caranya, kalian tuh gak usah bingung ya, hindarin aja maksiat selesai gitu. Terus mohon klarifikasi juga yang selanjutnya yang tadi Ustadz sampaikan tentang namazi seperti itu kan, saya pernah tanyakan juga ke Ustadz juga, apakah ketika kita ada percikan air kencing di celana, terus kita nggak ngerti ya, maksudnya kita nggak sengaja juga gitu. Terus apakah kita harus ganti celana untuk sholat gitu? Dijawabnya waktu itu oleh ustadznya, sesungguhnya nggak, yang membatalkan, yang membuat itu adalah ketika najis itu selebar telapak tangan. Apakah benar seperti itu? Ataukah hanya perbedaan fikih aja seperti itu? Baik. Terus, iya seperti itu aja deh. Ya baik, Ya, terima terima kasih. Ditunggu jawabannya. Allah salam. Matur nuwun sangat Mas, dua Assalamualaikum pertanyaannya warahmatullahi Masya Allah. Oke. Masya Allah. Fadol Ustaz, monggo. Saya pernah salaman sama orang Afghanistan. Itu jarinya pada kayak pisang Lampung gede-gede. Tuh kalau seukuran telapak tangan juga gede bener kali. Akhi, ma'as karakasiru faqaliluhu haram. Kalau sudah bicara maksiat, yang sedikitnya bikin mabuk, ya pasti yang banyak yang bikin mabuk, sedikitnya udah pasti haram, gitu ya. Jadi najis itu walaupun setetes adalah najis, nggak nunggu telapak tangan, gitu ya. Jadi ya kecuali dia memang tidak tahu dan dia tidak bisa mencium baunya, dia nggak bisa ngelihat. Kalau yang saya tanyakan tadi, kabarkan mazi itu akan ada bekas bercak, beda dengan pakaian dalam antum. Nah itu kan mudah dilihat. Kalau sudah dilihat ternyata memang tidak terlihat, malais, nggak ada masalah. Ya kehati-hatian. Jadi kalau ada najis yang antum nggak tahu nggak ada masalah. Sekarang nih antum hujan begini ya, memang ada istilah bahwa yang namanya kullu jafin tahur, setiap yang kering itu suci. Tapi kalau ternyata memang air najis yang terkena pakaian antum kemudian kering tapi masih bau najisnya, mutlak najis. Kecuali kalau memang tidak, makanya bisa dibilas dengan air, gitu ya. Ketika jaf nanti nggak ada baunya, kullu jafin tahur. Wallahu alam. Seandainya tadi air kencing tersebut kering dan dia tidak tahu, nggak ada hukum buat orang yang tidak tahu. Ya, tapi kalau ada bekas, ada tanda-tandanya, jelas mutlak najis tersebut. Wallahu musta'an. Masya Allah, tapi yang menarik nih banyak banget yang harus kita pelajari. Ustaz. Benar. Ini baru bab toharo. Betul. Masya Allah. Jadi Memang mulai memancing. sekarang biasain bawa baju yang bersih, ganti pakaian dalam, wangi-wangian. Kita ketemu orang punya pakaian ganti. Masya Allah. Kenapa kita ketemu Allah nggak pernah berhati-hati? Ya Allah. Seberapa susahnya sih kita kalau dalam kondisi seperti ini yuk bawa sarung untuk salin sekedar kita sholat. Atau kita bawa pakaian dalam, ada usaha lah untuk merubah itulah ya. Makanya Allah jaga kita insya Allah ya. Amin, insya Allahu Allah. a'lam. Baik, selanjutnya sisters. Baik, Ada lagi sisters? Sudah siap? silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari Jakarta. Silakan Mbak. Ya, Ustadz mau tanya tadi sebelumnya Ustadz sampaikan bahwa konsekuensi cinta itu diuji. Ketika Allah mencintai suatu kaum, Allah akan mengujinya. Iya. Yang mau saya tanyakan, bagaimana caranya kita membedakan ketika kita menghadapi suatu masalah atau hal yang tidak kita inginkan, ini adalah ujian untuk kita sehingga kita harus sabar, atau ini adalah musibah atau teguran dari Allah sehingga kita harus introspeksi diri. Iya. Ya, terima kasih Ustadz. Ya, terima kasih Mbak Melia. Kalau ujian diterjemahkan adalah kebaikan untuk orang, masalah untuk orang baik. Tapi kalau musibah diidentikan dengan masalah yang buruk untuk orang yang buruk. Mudah sekali kok kalau memang kita introspeksi diri, tidak ada kesalahan yang kita lakukan. Allah tetap berikan kita masalah, itu sifatnya ujian. Kita orang yang hijrah, rajin ibadah, bagus agama, dan insya Allah tidak ada kesombongan dalam ibadah kita. Tapi punya orang tua yang galak, orang tua yang kasar, saudara yang kasar, itu ujian. Tapi kalau memang kitanya nggak bener, kita nggak bagus, terus dibalas sama orang dengan yang tidak bagus lagi, ini yang dikatakan musibah. Ya. Introspeksi diri aja, kalau memang kitanya memang nggak memulai keburukan, tapi dapat keburukan, itu ujian. Tapi kalau kita memang pelaku dosa, sering berbuat keburukan dan diberikan keburukan, yaitu musibah. Wallahu a'lam. Nah, Introspeksi nggak perlu nunggu ada ujian dan musibah. oh berarti. iya, harus muhasabah diri itu. Maka ada sunahnya muhasabah setiap malam Ustaz ya, sebelum tidur ya. Harusnya Nabi mengatakan asli nafsa yasluh lakan nas. Kritisi dirimu, orang lain terkritisi nanti deh. Ya, kita saudara, kok banyak saudara kita nggak dekat sama kita. Jangan salahkan mereka yang nggak dekat semua sama kita. Kalau semuanya nggak suka, berarti yang salah siapa? Ini kan gitu. Ada yang salah. Ya jangan dianggap, makanya banyak sekali orang menyalahkan kebenaran karena nggak terekspos di sosial media. Nih saat kalau memang benar harusnya banyak followersnya. Tapi ini ternyata nggak ada. Oh ya nggak begitu ukurannya. Karena memang media pengen orang terkecoh. Ya ada usaha, kalau perlu yang milih bukan orang. Tapi dalam catatan terkesan yang buruk banyak pengikutnya. Masya Allah. Ya, untung kita Islam tahulah. Kita nggak bicara kuantitas, kita bicara kualitas pada akhirnya itu. Wallahu a'lam. Masya Allah. Masya Allah. Baik, dan Brother terakhir kali ya? ya satu pertanyaan terakhir, Boleh silakan. satu lagi ya Sat ya? Betul. Brother, mana? Wow, mic udah dipegang tuh yang itu tuh. So, Gimana nih? nodong namanya itu. Ini kenal orang dalam nih kayaknya nih. Ya, Oke. Fadol deh, antum deh. Lanjut bro, Udah megang. kita nyerah, ampun silakan langsung. Namanya siapa, dari mana Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Fatur dari Bekasi. Siapa? Fatur. Fatur, Ya, terima silakan. kasih. Saya mau nanya tentang bagaimana kita sebagai pribadi muslim menyikapi Darwinisme tadi Sat. Jadi di bukunya Harari itu dia bilang bahwa ilmuwan itu saat ini sedang melawan namanya kematian Sat. Makanya dia menciptakan chip-chip dalam tubuh kita supaya di 2050 mereka memprediksi akan hidup manusia namanya immortal. Dia nggak bakal mati kecuali dia kecelakaan gitu. Masya Allah. Nah, Akan mati kecuali apa? nggak bakal mati kecuali karena ya palanya kepenggal Oh, atau apa kecelakaan. misalnya gitu. Tapi bukan karena penyakit. Mati Nah, juga dong ya. sementara kita misalkan sebagai ilmuwan muslim pun juga dalam riset-risetnya juga mencoba mencari inovasi dan untuk bagaimana bisa membantu umat manusia hidup bisa lebih lama. Nah, maksudnya bagaimanakah sebagai misalkan ilmuwan muslim ini supaya kita apakah memang melawan kematian tuh harus dengan riset-riset seperti itu gitu? Dan bagaimana kita menyikapinya sebagai ilmuwan muslim? Masya Allah. Taib barakallahu fiik. Terima kasih ya Fatur. Ya. Masya Allah, silakan Ustaz. Sebenarnya likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Dan tujuan kita berobat itu bukan takut mati gitu. Karena kita masih mau berbuat baik, masih mau beribadah. Sehingga ada orang yang datang ke Rasul minta disembuhkan penyakitnya. Dia seorang wanita punya penyakit epilepsi. Ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah
agar Allah sembuhkan penyakit epilepsiku. Kata Rasul, kamu datang ke orang yang benar. Aku berdoa kepada Allah, hilanglah penyakitmu. Tapi kalau asal kamu tahu ya, kalau seandainya kamu mau sabar setiap penyakitmu kambuh, sorga jaminannya. Masya Allah. Kata dia, udah epilepsi aja dah kalau begitu. Ini ulama berkhilaf dalam masalah ini. Ada yang memperbolehkan tetap berobat, ada yang memperbolehkan juga mensyukuri nikmat sakit. Cuma dia bilang sama Rasul, kalau gitu doakanlah aku dan mintalah kepada Allah. Setiap penyakit ayanku kambuh, Allah jaga auratku. Masya Allah. Subhanallah. Ya, jadi dia nggak terkecoh. Lain sama orang Barat, dia berobat karena takut mati. Ya kalau orang Islam kan kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita pengen hidup, coba kalau kelamaan ya pusing juga, nyari orang baru lagi berteman gitu ya. Tetap kita yakini bahwa sakit ini ada obatnya. Dan tujuan kita berobat itu kan ibadah. Tangan kita jatuh berdarah. Ya kita merasa bertanggung jawab dititipi tangan oleh Allah. Maka ya berobatlah supaya sembuh. Tujuan kita ini berobat untuk menjaga ciptaan Allah. Itu lebih bagus. Ya, jadi bukan pengen panjang umur. Ini banyak orang yang ngayalin pengen panjang umur. Dalam Islam ini kita bicara kualitas umur bukan jumlah umurnya ya. Orang-orang barat sih silakan, saya dengar tuh ada menciptakan chip apa supaya panjang umur begini-begini. Ya Allah, laisa minna kata Rasul, bukan dari golongan kami itu. Ya semoga Allah berikan hidayah buat semuanya. Amin. Insyaallah. Masya Allah. Amin. Masya Allah. Syukran Ustadz. Afwan. Dan semoga Allah mudahkan kita kembali bertemu. Dan insya Allah mudah-mudahan pekan depan ya kita akan perbanyak diskusi. Silahkan pantau terus akun medsos kita. Pertanyaan-pertanyaan juga boleh bisa diajukan di sana dan pertanyaan terbaik akan kita ajukan ke Ustadz insya Allah ta'ala. Baik Ustadz, mohon izin kita akan akhiri saja acara kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.